Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Galuh Puspaningrum SHMH. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT, khususnya bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Persaingan Usaha. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis pada semester gasal dan genap dengan kode mata kuliah HKP 1515 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk UTS, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kaidah hukum persaingan usaha yang meliputi kebijakan, regulasi, serta penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam merespon dinamika globalisasi dan ekonomi digital. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang telah dibebankan, yaitu pertama CPL 06, yaitu mahasiswa mampu menganalisis doktrin ilmu hukum secara umum dan khusus. Kedua CPL 08, yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data untuk penyelesaian masalah hukum, sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK, yang pertama CPMK 01, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep hukum dan perkembangan regulasi serta kebijakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam merespon dinamika globalisasi dan ekonomi digital. Yang kedua CPMK 02, yaitu mahasiswa mampu membuat keputusan hukum secara tepat yang bersumber dari analisis informasi dan data yang tersedia berbasis penalaran hukum persaingan usaha dalam konteks perkembangan persaingan usaha di Indonesia dan dinamika global. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended learning dengan daring maksimal 20% dan luring dilakukan 80%. Perkuliahan luring ini dilakukan di kelas dan perkuliahan daring dilakukan melalui sistem akademik yaitu Teams maupun Zoom meeting. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok, serta project-based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan dengan asesmen meliputi aspek kognitif, pengetahuan, dan tugas yang terdiri atas komponen tugas sebesar 20%,
ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 50%. Demikianlah pemaparan mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Ya, sebelum itu saya ingin bertanya, bagaimana pembelajaran yang sebelumnya? Lancar ya? Baik. Kali ini kita di pertemuan ketiga akan membahas pendekatan versi ilegal dan rule of reason. Oke, di materi ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum persaingan usaha, ya. Jadi sebelum kita memasuki materi inti dari pendekatan versi ilegal dan rule of reason, saya ingin sedikit bertanya kepada teman-teman. Kepada saudara Doni, ya. Dan apa sih sebenarnya menjadi motif dari pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha? Meraih profit atau laba, Bu. Meraih profit atau laba. Terus kemudian saya ingin jawaban yang lainnya. Radin? Motif ekonomi dan praktik laba, Bu. Nah, ini dia yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memetakan apa saja yang ada di dalam pendekatan versi ilegal dan rule of reason, yaitu memahami prinsip ekonomi dalam persaingan usaha. Jadi dalam meraih profit ya menjadi tujuan utama bagi pelaku usaha. Dari teman-teman ini kalau kalian ingin melakukan kegiatan usaha, motifnya apa? Mencari keuntungan. Pasti mencari keuntungan. Nah, dalam mencari keuntungan ini atau laba maupun profit, itu peluang-peluang untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat atau restraint of trade itu sangat besar potensinya. Kenapa demikian? Karena ini bisa juga terkait dengan harga, kuantitas, kemudian kapasitas produksi, serta praktik ekonomi yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal antar pelaku usaha. Artinya apa? Peluang-peluang untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat itu sangat besar ketika pelaku usaha mulai melakukan penetapan harga secara sepihak ya, tanpa mempertimbangkan resiko-resiko dan dampak dari penetapan harga yang dilakukan antar pelaku usaha. Sehingga motif ekonomi ini menjadi satu dampak ya yang nantinya juga karena potensi pelanggaran hukumnya sangat tinggi, tentunya ini bisa melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil. Nah, sehingga kenapa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu sangat benar-benar ditekankan keseimbangan kepentingan antar pelaku usaha, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Ya. Jadi apa sih tujuan dari kita mempelajari pendekatan rule of reason dan versi ilegal? Ya, ini yang akan Ibu jelaskan secara rinci ya di sini ya. Ini yang nantinya dalam skema pendahuluan, skema definisi antar versi ilegal maupun rule of reason. Jadi tujuannya apa? Poinnya adalah merupakan satu cara atau tools ya, metode untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar potensi dari pelaku usaha melakukan pelanggaran ya.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara perlindungan hukum, menurut teorinya Prof. Philippus M. Hajon, beliau mengemukakan bahwa ada perlindungan hukum preventif dan represif. Nah, disinilah mana letak perlindungan hukumnya? Pada perlindungan hukum preventif. Ya, di sini bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Beda lagi kalau kita berbicara represifnya, itu sudah implementasi dari penegakan hukum. Jadi ada pada tahap pemeriksaan perkara persaingan usaha. Jadi itu intinya ya. Ini sudah mulai diperkenalkan hukum acara nih. Padahal nanti kita bahas secara khusus di pertemuan ke-13, 14 sampai dengan 15 ya. Nah, yang berikutnya, dari mana sih ya sejarahnya per se ilegal dan rule of reason? Dari mana? Ternyata bukan dari Indonesia, teman-teman. Ya, dan sejak abad ke-18 sudah ada dan sudah tahapnya implementatif ya, bukan konsep ya. Sudah diimplementasi oleh lembaga peradilan tertinggi di Amerika Serikat, yaitu Mahkamah Agung ya. Amerika Serikat. Nah, per se ilegal pertama diimplementasikan pada tahun 1899, kemudian rule of reason baru diimplementasikan di tahun atau di abad ke-19 yaitu 1911, dan di Indonesia sendiri kurang lebihnya 27 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimana ini teman-teman, masih semangat? Kelihatannya banyak yang begadang ya tadi malam. Iya, betul. Saya yakin Anda begadang karena belajar ya untuk mempersiapkan diskusi kita hari ini ya. Nah, makanya siap-siap ya kalau Bu Galuh menanyakan gitu. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang 599 atau kita singkat demikian, per se ilegal dan rule of reason selalu dicirikan dengan yang pertama kata dilarang dan kata dapat mengakibatkan atau patut diduga. Kalau ini kata dilarang berarti analogi sederhananya, contohnya ya, orang yang berbaju merah tidak boleh masuk kelas. Selain berbaju merah boleh mengikuti kelas ya, memasuki kelas. Bukan berarti di kelas ini ya, Febri. Ya, Anica kebetulan tidak menggunakan baju merah ya. Bukan kemudian Anda harus meninggalkan kelas saya. Oke, berikutnya konsep ya. Konsep dari per se ilegal dan rule of reason. Kita harus melihat kerangka teoritis di belakang ini. Keduanya apa ya? Coba saya mau minta tolong ke saudara Marcel ya untuk menyebutkan atau membaca ulang terkait dengan teori yang pertama, formalisme hukum. Nah, jadi teori formalisme hukum itu berpandangan bahwa hukum harus memberikan kepastian melalui aturan yang jelas dan tegas. Perilaku seperti kartel harga dianggap secara inheren merusak persaingan sehingga tidak perlu dianalisis lebih jauh. Baik Marcel, berarti tolak ukurnya adalah kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini telah mengadopsi formalisme hukum karena sudah memberikan kepastian hukum ya. Bagaimana penggunaan pasal yang tepat untuk rule of reason dan per se ilegal gitu ya. Termasuk juga tidak hanya teori formalisme hukum, ada juga terkait dengan struktur pasar. Dalam hal ini ilmu ekonomi industri. Tentunya ini terkait dengan oligopoli ya, sangat menentukan perilaku pelaku usaha. Nah, bagaimana dengan rule of reason? Teori yang digunakan tidak hanya realisme hukum, ada mazhab Chicago, kemudian pendekatan ekonomi modern juga berperan dalam hal pembentukan konsep dari rule of reason. Oke, nanti dipelajari. Kemudian berikutnya
Kita ke definisi operasional ya terkait dengan per se ilegal. Ada dua hal di sini. Asal kata dan makna dan analogi sederhana yang saya sampaikan sebelumnya. Asal kata dan makna. Ternyata per se ini berasal dari bahasa Latin ya. Kemudian dengan sendirinya tidak memerlukan bukti tambahan. Nah, berarti kalau kartel itu sudah dipastikan membawa dampak persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha. Ini kalau kita melihat konteks perlindungan hukumnya itu hanya kepada pelaku usaha. Ternyata tidak, teman-teman. Walaupun di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan hukum atau perlindungan pelaku usaha. Tetapi Anda gali lebih dalam bahwa di dalamnya ada unsur perlindungan hukum dan kepastian hukum. Kenapa demikian? Kalau kita mau inherent dengan perlindungan konsumen, itu sudah pasti ya nomenklaturnya itu untuk melindungi kepentingan konsumen. Tetapi tidak demikian. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 inilah ya, tidak hanya memberi perlindungan kepada pelaku usaha tetapi juga konsumen. Nah, ini jadi pada intinya konteks bisnis di dalam per se ilegal, pengusaha dilarang membuat perjanjian bersama untuk menetapkan harga jual. Kalau saling membuat perjanjian boleh ya, asalkan tidak membawa dampak dari perjanjian tersebut melahirkan persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan ya. Kemudian syarat pendekatan per se ilegal ini ditujukan pada perilaku bisnis, identifikasi mudah dan cepat ya. Kemudian keunggulan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, karena sudah dipastikan kalau perilaku pelaku usaha ini merupakan kartel sudah pasti dilarang, contohnya seperti itu. Kemudian ada kelemahannya teman-teman, karena minimnya ya untuk interpretasi lebih dalam seperti rule of reason, jadi perjanjian yang dibuat pelaku usaha ini belum tentu juga melahirkan persaingan usaha tidak sehat ya, gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan kasus-kasus yang atau larangan persaingan usaha tidak sehat ya terkait dengan per se ilegal, yaitu kartel SMS, kemudian tarif bus batas AC, kartel ban roda, dan semuanya kalau kita renungkan kembali tidak hanya kepentingan pelaku usaha, siapa? Konsumen. Kalau ini harganya dinaikkan, kesepakatan semuanya provider, siapa yang rugi? Konsumen kan? Ya kita yang dirugikan, begitu ya. Tidak hanya kepentingan pelaku usaha saja di sini. Oke, kita next ke rule of reason. Rule of reason, saya ingin minta bantuan teman-teman. Ayubi? Pendekatan yang digunakan untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Oleh karenanya kita juga perlu mempertanyakan mengapa rule of reason ini diperlukan. Ya ini, tidak semua perjanjian itu menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan dalam fenomena yang terjadi, justru beberapa kegiatan pelaku usaha ini menciptakan dinamika persaingan usaha, ya. Tentunya yang fair, ya. Yang unfair itu ya ketika ada satu kajian khusus, ya. Oleh karenanya di dalam rule of reason ini, kajian khususnya ada satu bentuk interpretasi. Jadi ada kesempatan interpretasi yang luas, akurasinya lebih kita dapatkan untuk mendapat evidence yang secara akurat, begitu ya. Sehingga ini memang cenderung lebih lama dibandingkan per se ilegal. Gitu ya teman-teman? Paham ya dari sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Nanti kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Galo yang memberikan tugas ke kalian ya di akhir perkuliahan. Nah, disinilah ya, karena interpretasi itu prosesnya ada. Kita harus mendefinisikan pasar bersangkutan. Kita harus mengukur penguasaan pasar.
memberikan atau alat bukti, ya, buktikan perilaku, conduct. Berarti yang harus kita persiapkan adalah alat bukti, evidence, ya. Jangan lupa di dalam Undang-Undang 599 itu terdapat beberapa macam-macam atau jenis alat bukti yang harus dipersiapkan ketika akan menganalisis sebuah perkara. Kemudian analisis dampak. Ini harus bisa mampu membuktikan bahwa dampak negatif itu terjadi terhadap pelaku usaha pesaing. Itu harus mampu dibuktikan. Kemudian beberapa perkara yang terkait dengan rule of reason, termasuk kartel daging sapi impor, ya. Kita termasuk perkara Cineplex 21 ya. Jadi ini menggunakan analisis pasar bersangkutan dan dampak anti persaingan yang dilakukan secara mendalam pada proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan di dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kemudian ini sudah inkrah, ada satu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang nantinya ini sudah saya lampirkan di bahan ajar yang sudah saya upload di MMP kita, sistem akademik kita, ya, atau SIAKAT maupun sister akademik, ya, gitu. Kemudian perbandingannya apa sih sebenarnya dari rule of reason dan bersih ilegal? Sudah paham di sini? Paham atau paham? Perbandingannya ini, teman-teman. Jadi dari aspek pembuktian, waktu dan biaya, analisis pasar, kepastian hukum, fleksibilitas, fokus, dan redaksi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi bisa dikatakan yang pertama, versi ilegal cukup membuktikan adanya perjanjian. Waktunya singkat dan hemat. Kalau ini lama karena ada interpretasi. Analisis pasar tidak diperlukan di dalam versi ilegal, sedangkan di rule of reason sangat diwajibkan. Kemudian kepastian hukum pada versi ilegal tinggi dan larangan mutlak. Tetapi ini bisa menjadi satu kajian khusus, ya, apakah satu pasal yang sebenarnya dari awal itu didesain untuk versi ilegal ini justru bisa bergeser menjadi rule of reason. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, tentunya nanti teman-teman juga harus membuat satu kerangka persiapan untuk karya tulis ilmiah, ya. Nanti output kelas kita adalah menulis artikel ilmiah, ya. Jadi tidak di satu penulis, nanti karena di sini ada beberapa mahasiswa, ya, nanti kita bagi menjadi 5 kelompok, ya. 5 kelompok dengan tema masing-masing, nanti Bu Galuh yang menentukan supaya bisa memudahkan, serta bagaimana template yang harus dibuat dalam artikel yang nantinya kita publikasikan ke jurnal bereputasi, gitu ya. Terus kemudian penerapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pasal apa saja yang termasuk versi ilegal dan rule of reason. Nah, disinilah, ya, yang nantinya bisa Anda pelajari bersama. Ada penetapan harga, diskriminasi harga, pemboikotan, perjanjian tertutup, persekongkolan menghambat produksi atau pemasaran pesaing, dan juga pemilikan saham mayoritas, termasuk di dalamnya predatory pricing, oligopoli, reserve price maintain, dan seterusnya, begitu. Dan ini sebenarnya Bu Galuh nanti akan jelaskan lebih detail, ya, pembagiannya, mana yang merupakan kegiatan yang dilarang, manakah yang merupakan perjanjian yang dilarang. Mari kita tarik kesimpulan, ya, dari versi ilegal dan rule of reason, di mana dua pendekatan ini memiliki satu tujuan, yaitu keadilan. Karena ketika ada kepastian hukum, berarti ada satu produk peraturan perundang-undangan, ya, di dalam hukum persaingan usaha, dan kemudian apa kita mengukur bahwa kepastian hukum itu tidak hanya memberi kepastian ada peraturan perundang-undangannya, lex specialis, asas lex specialis, ya, tetapi juga ada satu prinsip keadilan di dalamnya untuk mengukur apakah versi ilegal, rule of reason, dan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia ini mampu mewujudkan perlindungan hukum
dan keadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Baik, dari sini ada pertanyaan terakhir? Sudah cukup? Ya, saya meminta teman-teman untuk tugas yang akan saya berikan dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya keempat ya, meresum materi hari ini dan membuat pertanyaan dari poin-poin yang telah disediakan di dalam MMP. Cukup ya? Baik, saya rasa demikianlah ya pemaparan materi dari penegakan hukum persaingan usaha, yaitu penegakan hukum persaingan usaha, yaitu pendekatan rule of reason dan per se ilegal. Tentunya mudah-mudahan ini memberikan impact bagi kita semua, tidak hanya teman-teman, tetapi menjadi bahan evaluasi saya ke depan untuk pembelajaran. Saya akhiri perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.